Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang kami banggakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dinamakan petunjuk berarti apa? Di dalam Al-Quran ini memberikan banyak sekali tuntunan hidup. Nah, tuntunan hidup yang di dalam Al-Quran ini salah satunya adalah menjaga lingkungan, menjaga lingkungan untuk keseimbangan alam. Sebagaimana yang telah disebutkan di Al-Quran, firman Allah surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi kodratnya manusia bahwa yang membuat kerusakan di muka bumi ini adalah manusia. Untuk itu, Rasulullah SAW melalui hadisnya itu banyak memberikan contoh kepada kita bagaimana cara menjaga lingkungan. Melalui hadis-hadisnya yang antara lain seperti ini. Ittaqul mala'ina salasal baroza fil mawaridi wa qari'atit tariqil wadilli. Jauhilah 3 perilaku terlaknat. Buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Rasulullah melarang kita membuang kotoran di sumber air. Ini sudah akan memasuki musim kemarau, di mana di dataran tinggi air menjadi sumber utama kehidupan. Rasulullah melarang untuk membuang sesuatu yang menjijikkan di sumber air. Rasulullah juga menyarankan kepada kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, di mana disebutkan dalam hadis, janganlah membuang air di lubang binatang, di jalan tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di tempat pemandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air yang mengalir ke arah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ini artinya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, di tempat orang berjalan, di bawah pohon, sumber air, di pemandian, tidak boleh. Buanglah sampah di tempatnya. Hadis yang ketiga, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seseorang kecuali menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ini anjuran untuk kita tuh menanam, karena kalau kita menanam buah yang makan itu nanti burung,
ya, dan hewan-hewan lain, bahkan orang yang mencuri dan kita mengikhlaskannya, itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita dan akan menjadi sedekah buat kita, akan menambah amal kebaikan untuk kita. Bahkan amal kebaikan itu tidak hanya kepada manusia, kepada burung dan hewan-hewan yang lain. Nah, Rasulullah SAW juga menyarankan kepada kita untuk menghemat energi. Ya, hadisnya seperti ini. Suatu hari Rasulullah SAW melewati saat sedang berwudu dan banyak menggunakan air. Beliau mengkritik, "Mengapa boros wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Apakah ada pemborosan air dalam wudu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Artinya, ketika kita dalam beribadah pun, wudu itu kan ibadah, ya. Wudu itu kan suatu hal yang ibadah, karena kuncinya sholat itu di wudu, ya. Itu kita itu diminta untuk menghemat air. Apalagi ya pekerjaan yang berhubungan dengan air yang bukan untuk ibadah. Ya, misalnya cuci motor dan lain-lain, ya. Maka menghemat energi air terutama ini sangat penting. Nah, hadis ini menyarankan untuk energi yang lain juga seperti itu. Listrik juga seperti itu, ya. Artinya kalau tidak perlu tidak usah digunakan. Ya. Begitu. Anak-anakku, siswa-siswi Spensaka yang kami banggakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kita diperintahkan untuk mencintai, mencontoh apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, dalam rangka menjaga lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, menghemat energi, mari kita mencontoh apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang saya sebutkan tadi di atas. Untuk itu, mari kita semua menjaga lingkungan, ya, terus mencintai lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistemnya. Untuk siapa? Untuk masa depan kita semua, anak cucu dan generasi yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kalau ada benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.